Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aziz Gamers Motovlog. Di kesempatan kali ini gua video motovlog nih teman-teman. Kan biasanya kan gua nge-game terus ya. Sekarang gua mau coba versi motovlognya ya teman-teman, video yang full motovlognya. Ini kayaknya video motovlog gua yang ketiga deh teman-teman. Video motovlog gua yang ketiga. Yang pertama itu kalau nggak salah yang video pada saat gua berangkat kerja malam-malam. Terusan yang kedua itu waktu pas gua pulang kerja siang-siang pas pas ngelewatin jalan yang berlumpur. Jadi pas habis hujan kalau nggak salah, atau pas lagi musim hujan gitu. Jadi pas ngelewatin jalan yang berlumpur gitu, seperti itu. Jadi ini mungkin bisa dibilang video motovlog gua yang ketiga. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga semuanya sehat dalam masih masa pandemi COVID-19 ya teman-teman. Jaga selalu kesehatan teman-teman. Urusan jangan lupa selalu cuci tangan, menggunakan masker kalau keluar rumah, terus jaga jarak, hindarin tempat keramaian ya teman-teman. Jangan di tempat yang terlalu ramai, di tempat yang terlalu padat. Di kesempatan kali ini gue mau ngebahas sesuatu nih teman-teman, yang menurut gue mungkin cukup unik untuk dibahas ya, yaitu cara-cara viral di zaman kekinian nih teman-teman, di zaman sekarang lebih tepatnya. Jadi kata viral sendiri aja menurut gua ya, itu kelihatannya baru mainstream di era digital sekarang loh teman-teman. Maksudnya di era digital tuh sekarang kan penggunaan gadget itu lebih mungkin bisa dibilang lebih banyak ya daripada di era-era sebelumnya, maksudnya di tahun-tahun sebelumnya gitu teman-teman. Jadi khususnya setelah kemunculan smartphone Android atau gadget yang ber-OS Android, beda dengan waktu pas zaman gua sekolah dulu mungkin ya. Waktu pas gua sekolah SMA, SMP, bahkan SD itu kalau nggak salah gua malah belum pernah punya HP kalau nggak salah. Baru gua tuh pernah punya HP itu waktu pas SMP kalau nggak salah. Nah itu waktu pas kalau nggak salah zamannya SMP terus SMA itu kalau nggak salah sekitar tahun berapa ya, tahun 2010-an, 2008 sampai 2010 mungkin. Nah itu smartphone itu masih, gue sebut brand ya teman-teman, smartphone yang paling gua favoritin waktu pas zaman gua sekolah dulu, SMP, SMA gitu, itu Nokia dan Sony Ericsson teman-teman, yang masih mengusung sistem operasi Symbian kalau nggak salah punya Nokia itu, dan Sony Ericssonnya itu pakai Java kalau nggak salah. Nah itu belum semarak seperti sekarang ya. Jadi kan penggunaan internet sendiri aja mungkin waktu dulu mah belum populer di zaman sekarang gitu. Setelah kemunculan Android itu kan penggunaan internet itu seperti penggunaan yang wajib gitu, yang wajib kita harus punya gitu. Kuota itu
udah jadi kayak jajanan orang-orang di zaman sekarang lah gitu, seperti itu. Jadi nggak punya kuota itu aneh gitu kalau untuk di zaman sekarang, bisa dibilang seperti itu. Soalnya penggunaan internet itu udah kayak penggunaan wajib di smartphone yang zaman sekarang gitu, seperti itu. Kalau dulu kan mungkin masih pakai pulsa, SMS, telepon ya, sekarang juga memang masih ada, cuman kan sekarang kadang-kadang tuh kuota itu malah lebih butuh daripada pulsa gitu, bisa dibilang seperti itu sih. Jadi kuota itu selain bisa buat akses internet juga bisa buat chat juga, bisa buat sekarang kalau dulu mah SMS ya, kalau sekarang mah chat gitu ya, dari WhatsApp, dari Line mungkin, seperti itulah gitu. Belum media sosial ya teman-teman, media sosial kayak Facebook, Twitter, Instagram udah marak lah gitu zaman sekarang. Jadi media sosial itu berlimpah, pengguna media sosialnya juga semakin banyak gitu kan. Jadi karena banyaknya media sosial dan semakin banyak penggunanya, apalagi sekarang udah era digital, semua bisa diakses lewat smartphone Android. Orang itu banyak yang pengen viral gitu loh. Jadi seolah-olah kayak pengen terkenal atau pengen populer. Gue nggak tahu sih di sini viralnya itu lebih ke arah apa gitu. Yang penting istilahnya mungkin jadi tenar lah gitu, atau jadi populer lah gitu, seperti itu. Tapi kalau menurut gue itu cara-caranya itu aneh banget gitu loh. Bukan aneh banget sih, jadi kayak seolah-olah lebih ke lebih ke bisa dibilang menghalalkan segala cara gitu. Soalnya kenapa gue bisa menghalalkan segala cara, karena menurut berdasarkan informasi yang gue lihat di waktu itu, gue lihat di media televisi ada orang pengen viral, kalau nggak salah ibu-ibu ya, mama ya, itu dia joget-joget di jalan raya gitu, joget-joget di jalan raya. Waktu itu gue nggak sempet tahu betul di sekitarnya itu waktu itu ada kegiatan atau enggak gitu ya. Cuman yang gue tahu itu di joget-joget di jalan raya itu dia sampai masuk media televisi gitu. Menurut gue ini cara-cara seperti itu malah bisa dibilang kurang bermanfaat, bisa juga dibilang bahkan cenderung ke arah yang negatif gitu. Soalnya kalau istilahnya joget-jogetnya mungkin di acara hiburan ya, misalnya taruhlah di hiburan pernikahan misalnya. Di acara pernikahan kan biasanya kan ada yang hiburannya mungkin dangdut gitu ya, jadi kan ada panggungnya gitu kan. Nah itu kan mungkin joget-joget di situ oke lah gitu, wajar gitu ya, nggak mengganggu orang lain gitu. Soalnya kan emang itu hiburan gitu, untuk hiburannya gitu kan, seperti itu. Biasanya kan banyak juga yang joget-joget. Atau misalnya di event konser misalnya, nah mungkin nggak masalah ya, itu kan berkaitannya kan sama hiburan gitu kan. Nah kalau misalnya joget-jogetnya di jalan raya, menurut gua lebay gitu loh. Lebay itu gini, jadi nggak ada nggak ada hiburan apapun, tiba-tiba karena pengen viral dia joget-joget nggak jelas di jalan raya. Kalau menurut gua ini nggak ada manfaatnya, terus malah lebih cenderung ke arah yang negatif. Karena negatifnya apa? Mungkin bisa mengganggu orang, bisa mengganggu pengguna jalan, seperti itu. Jadi tidak ada pelajaran positif yang bisa kita ambil gitu. Karena pengen viral, karena sekarang media sosial itu udah banyak banget ya teman-teman. Jadi ya kayak gitu, cara-caranya menurut gua lebay, alay gitu. Padahal dia udah mama loh. Biasanya justru mama itu kan lebih istilahnya kan lebih dewasa, lebih
mungkin udah ini kali ya, udah apa sih namanya, udah bukan anak-anak lagi gitu kan. Jadi kan harusnya kan lebih paham gitu ya, lebih mengerti gitu. Dan kalau mamanya aja kayak gitu, gimana nanti anak-anaknya gitu kan. Mamanya aja lebay, alay gitu. Dia istilahnya karena pengen viral, caranya seperti itu gitu. Nanti anak-anaknya gimana tuh kalau kayak gitu? Harusnya kan yang istilahnya mama yang udah sebagai bukan anak-anak lagi gitu ya, harusnya kan memberikan contoh yang baik lah gitu, contoh yang bermanfaat, yang positif gitu, seperti itu. Jadi menurut gua itu joget-joget kayak gitu di jalan raya kayak gitu nggak ada ininya, nggak ada pelajaran positif yang bisa diambil gitu loh. Sedangkan mama itu kan bukan anak-anak lagi, harusnya kan mengajarkan yang baik lah gitu loh, mengajarkan yang positif gitu, seperti itu. Nah terus gue juga waktu itu di media sosial, bukan media sosial, media televisi juga sama ya. Waktu itu gue ngeliat apa namanya, berita di TV, di televisi ya teman-teman. Kalau nggak salah dia udah jadi YouTuber deh, dia bikin kegiatan prank gitu loh. Di sini gue sebenarnya nggak menyalahkan kegiatan pranknya ya, tapi gue menilai apa namanya, cara dia ngepranknya gitu loh, Jadi kalau kegiatan ngepranknya sih gue nggak salah. Menurut gue nggak salah kalau kegiatan ngeprank mungkin boleh-boleh aja, selagi itu tidak menyakiti si orang yang dipranknya dan orang yang dipranknya juga tidak tersinggung, no problem kalau menurut gua gitu. Jadi tapi kalau misalnya ini justru merugikan orang yang dipranknya, itu yang menurut gua jadi bahan apa namanya, bahan yang harus dikoreksi gitu, seperti itu. Jadi waktu itu yang gua lihat beritanya itu YouTuber kalau nggak salah ngasih yang isinya embel-embelnya katanya daging kurban. Waktu pas tanggal 31 Juli kemarin itu kan, akhir bulan Juli itu kan ini ya teman-teman, apa namanya, Hari Raya Idul Adha ya. Jadi kan Hari Raya Kurban ya, seperti itu ya. Nah itu kan mungkin dimanfaatkan oleh si prankster ini, YouTuber ini, untuk memberikan kepada warga yang jadi target pranknya dia ngasih ke apa namanya, ke warga sekitar itu yang embel-embelnya daging kurban. Dan ternyata setelah dicek sama si orang yang di pranknya itu, setelah dibuka itu isinya ternyata sampah teman-teman. Jadi ngeprank dengan cara yang embel-embelnya daging kurban, tapi ternyata pas dibuka isinya sampah. Nah kalau menurut gue di sini bisa dibilang merugikan ya, soalnya sampah itu kan kotor teman-teman. Sampah itu kotor, sumber penyakit. Jadi apa ya, bisa membahayakan mungkin kesehatan yang dipranknya gitu loh. Karena kan namanya sampah itu kan nggak ada yang bersih, benar nggak? Sampah itu kotor, bahkan sampah bekas makanan yang baru pun itu sudah dibilang kotor gitu loh, bekas makanan gitu. Apalagi kalau sampah yang udah beberapa hari atau bahkan udah lama gitu loh. Jadi kan otomatis pasti marah lah orang yang di pranknya itu. Tapi yang jelas intinya sih jangan sampai menyinggung perasaan orang yang di pranknya, seperti itu kalau menurut gua. Jadi kan namanya sebagai manusia kan, kita kan ingin dihargai, ingin dihormati, benar nggak teman-teman? Jadi seminimalnya mungkin menurut gua ya netral lah gitu, jangan yang negatif gitu, seperti itu. Malah bahkan kata gua prank dengan cara kayak gitu sama sekali nggak lucu, malah mengganggu gitu kalau menurut gua sih. Soalnya gue juga bisa merasakan apa yang dirasakan orang yang di pranknya gitu loh. Kalau misalnya orang yang di pranknya tuh mungkin dikasihnya sesuatu yang lain yang
netral lah gitu. Netral itu dalam arti bersih, tapi mungkin dia aja si prankster yang di pranknya itu nggak membutuhkan gitu, tapi bukan sampah gitu loh. Kalau sampah kan udah negatif, nggak bisa apa namanya, nggak bisa di apa ya, ya mungkin nggak bisa dimanfaatkan sama si yang di pranknya, dan kotor gitu kan. Sampah itu kan kotor gitu, sampah baru aja kotor, apalagi sampah yang udah berapa hari, yang udah lama, seperti itu. Bukan hitungan hari lagi, mungkin udah hitungan minggu, bulan, bahkan tahun gitu. Jadi kalau menurut gua sih ini nggak ada pelajaran positif yang bisa kita ambil gitu loh. Segala sesuatunya kan menurut gua lebih bagus atau lebih baik itu kalau ada pelajaran positif yang bisa kita ambil. Jadi ada pelajarannya, ada hikmahnya gitu loh, seperti itu. Ini salah satu saran gua, istilahnya bukan saran sih ya, istilahnya ya bisa dibilang saran, mungkin bisa ya, sebagai masukan juga lah gitu. Kalau menurut gua ingin viral ya gunakanlah cara-cara yang positif gitu menurut gua. Jadi cara-cara yang lebih bermanfaat, yang lebih berguna untuk masyarakat sekitar gitu. Misalnya ya, ini gua ngasih contoh aja untuk yang menurut gua positif gitu. Jadi misalnya pengen viral, carilah kegiatan-kegiatan yang positif. Misalnya di suatu kelurahan atau di suatu desa yang mungkin bisa dibilang pelosok ya, mungkin agak-agak ke dalam gitu, yang mungkin agak sulit terjangkau sama pendidikan atau mungkin fasilitas-fasilitas gitu kan. Misalnya di daerah desa itu ada beberapa kepala keluarga mungkin yang buta huruf, misalnya buta aksara gitu ya. Jadi mengadakan kegiatan memberantas buta huruf, buta aksara dengan cara mengadakan kegiatan belajar mengajar gratis misalnya, yang dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin mengabadikan sebagai misalnya untuk video di YouTube misalnya. Nah itu kan menurut gua lebih positif teman-teman. Menurut gua cara ini tuh lebih bagus daripada kedua cara yang gue sebutkan tadi. Joget-joget di jalan, apa manfaat yang bisa kita ambil? Terusan ngeprank dengan cara embel-embel daging kurban dan ternyata isinya sampah. Menurut gue kayak gitu juga malah menyinggung perasaan orang. Apa pelajaran yang bisa diambil? Pelajaran positif yang bisa diambil? Seperti itu teman-teman kalau menurut gue. Jadi misalnya yang kayak tadi gue bilang, mengadakan kegiatan memberantas buta huruf, buta aksara dengan mengadakan kegiatan pembelajaran secara gratis di daerah yang desa yang mungkin agak pelosok ya, yang agak sulit terjangkau untuk fasilitas pendidikan dan fasilitas lainnya. Itu menurut gue lebih positif teman-teman, lebih berguna buat masyarakat yang tadinya mungkin nggak bisa membaca, nggak bisa menulis, akhirnya bisa membaca, akhirnya bisa menulis. Jadi orang tuh bisa merasakan nikmatnya pendidikan gitu loh. Itu menurut gue lebih positif teman-teman. Selain warga sekitar desa itu pasti akan menjunjung tinggi kegiatan itu, menjunjung positif gitu ya, seperti itu. Terusan bahkan misalnya di upload ke media sosial pun, gue yakin netizen pasti akan berkomentar positif teman-teman, pasti akan menjunjung positif kegiatan seperti itu. Itu menurut gue kegiatan yang sangat bermanfaat loh. Kita tidak perlu mengeluarkan uang yang begitu besar, tapi hasilnya positif, bener nggak? Jadi positif itu nggak selalu harus bergantung pada uang teman-teman. Segala macam kita harus pakai uang gitu segala macam untuk melakukan tindakan yang positif. Menurut gua ada beberapa macam cara atau berbagai cara yang dapat mendatangkan kegiatan yang positif. Salah satunya dengan cara yang tadi menurut gua. Jadi
Itu menurut gua cara viral yang cara istilahnya pengen viral yang positif gitu. Gue yakin pasti masyarakatnya akan menjunjung positif, netizennya juga akan menjunjung positif, berkomentar yang positif. Gue yakin kegiatan seperti itu pasti akan mendapat dukungan yang wah gitu loh, mendapat istilahnya respon yang bagus gitu menurut gue. Jadi kita tuh melakukan kegiatan yang ingin viral itu ada manfaatnya, ada positifnya, seperti itu teman-teman. Kalau menurut gue ya teman-teman. Jadi salah satu kegiatan yang gue sebutkan tadi itu menurut gue yang kayak joget-joget di jalan raya, terusan memberikan daging kurban yang embel-embelnya katanya embel-embelnya daging kurban, tapi ternyata isinya sampah. Kalau menurut gua nggak ada manfaatnya, nggak ada positifnya teman-teman, seperti itu. Jadi ya carilah kegiatan-kegiatan yang positif lah gitu. Jangan sampai merugikan orang lain, bahkan menyakiti perasaan orang lain gitu, seperti itu. Soalnya kita menyinggung perasaan orang lain atau bahkan orang yang nggak kita kenal, tiba-tiba kita singgung perasaannya, itu kan nggak etis teman-teman, nggak sopan lah gitu. Jadi menurut gue lebih ke arah yang positif gitu. Jadi orang tuh akan merespon positif juga gitu kalau kitanya ingin direspon positif oleh orang lain, seperti itu. Oke teman-teman, sekian dulu motovlog dari gua. Kalau ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan ya teman-teman, dan bisa dikoreksi di kolom komentar. Jadi kita bisa sama-sama merevisi dengan baik-baik ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu motovlog dari gua. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.